Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang sistem komunikasi di Indonesia. Komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup sempit maupun luas, seperti dalam sebuah negara. Berbicara komunikasi dalam sebuah lingkup yang luas, menjadikan komunikasi tidak dapat berdiri sendiri dan tak terlepas dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, sehingga terbentuklah sebuah sistem yang disebut sistem komunikasi. Sistem tersebut menjadi bagian penting bagi berjalannya sebuah negara, bahwa setiap negara memiliki sistem komunikasi sendiri yang kemudian menjadi ciri khasnya. Sistem komunikasi juga tidak terlepas dari pengaruh politik maupun kondisi sosial dan budaya satu negara. Pengertian sistem komunikasi. Sistem dalam bahasa Yunani disebut sistema, berarti kesatuan susunan, sehingga satu sistem dapat dikatakan sebagai susunan atau berbagai bagian-bagian lebih. Little John berpendapat bahwa suatu sistem terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, objek-objek dari sistem komunikasi, yaitu berupa elemen-elemen komunikasi yakni komunikator dan komunikan, pesan, media, dan timbal baliknya. Yang kedua, atribut sistem komunikasi, yaitu berupa atribut-atribut properti sistem-sistem komunikasi dan objek-objek sistem komunikasi. Yang ketiga, hubungan internal sistem komunikasi, yakni hubungan antara orang-orang dalam kaitannya sebagai anggota sistem komunikasi, yang dapat dilihat dari interaksi dan pesan-pesan komunikasi di antara mereka. Yang keempat, lingkungan sistem komunikasi, yakni suatu sistem komunikasi mempunyai lingkungan tertentu. Kemudian lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosial, politik maupun budaya, dan mereka tidak hadir dalam suatu kevakuman, tetapi dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi adalah satu kesatuan atau susunan kompleks dari sebuah sistem komunikasi yang meliputi berbagai elemen-elemen yang terkait dengannya, di mana elemen-elemen tersebut membentuk sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga dapat dikatakan sebagai satu sistem yang meliputi objek, atribut, hubungan internal, serta lingkungan dari sistem komunikasi itu sendiri. Sistem komunikasi Indonesia dapat diartikan sebagai satu kesatuan atau susunan kompleks elemen-elemen sistem komunikasi dan lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Elemen-elemen tersebut tidak dapat terpisahkan dengan berbagai faktor yang mengikatnya, yakni kondisi politik, sosial, dan budaya Indonesia. Ruang lingkup sistem komunikasi Indonesia. Menurut Nuruddin dalam bukunya, ruang lingkup sistem komunikasi Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah geografis, yang kedua, media, dan yang ketiga, pola komunikasi. Yang pertama, wilayah geografis. Kondisi geografis ini membagi sistem komunikasi Indonesia menjadi sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Dalam wilayah geografis, perkotaan tentu memiliki realitas yang berbeda dengan apa yang menjadi realitas komunikasi di pedesaan. Di pedesaan, seorang tokoh yang berpengaruh yakni tokoh masyarakat, agama maupun pemimpin lainnya menjadi sosok yang krusial dan mempengaruhi sistem komunikasi yang berlangsung.
Berbeda dengan masyarakat perkotaan, di mana media massa yang memegang peran dominan dalam mempengaruhi suatu sistem komunikasi. Hal tersebut disebabkan oleh kultur yang berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Yang kedua, yaitu media. Dilihat dari media yang digunakan, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi media modern dan sistem media tradisional. Media modern ini meliputi media cetak, media elektronik, dan media digital atau online. Yang ketiga, pola komunikasi. Dilihat dari pola komunikasinya, sistem komunikasi Indonesia terbagi atas: yang pertama, sistem komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication system. Yang kedua, sistem komunikasi antar persona atau interpersonal communication system. Yang ketiga, sistem komunikasi kelompok atau small group communication system. Yang keempat, sistem komunikasi massa atau mass communication system. Sistem komunikasi Pancasila sebagai sebuah falsafah dan pedoman hidup bangsa serta sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi sumber tertinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali sistem komunikasi sebagai bagian dari sistem sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem komunikasi haruslah menjadi Pancasila sebagai rujukannya, sehingga sistem komunikasi ini dapat dikayakan sebagai sistem komunikasi Pancasila. Ini yang membedakan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem komunikasi lainnya. Pancasila memiliki peran dalam memberikan sumber nilai dan moral, dan juga norma dan etika serta arah dan kerangka bagi penyelenggaraan sistem komunikasi di Indonesia. Sistem komunikasi ini haruslah didasarkan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Hubungan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem lainnya. Terdapat beberapa hubungan antara sistem komunikasi Indonesia dengan sistem yang lain diterapkan. Di antaranya yang pertama, sistem komunikasi Indonesia dengan sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu bentuk sistem yang luas di mana terdiri atas berbagai subsistem, termasuk sistem komunikasi itu sendiri. Sehingga sistem komunikasi masyarakat Indonesia tidak terlepas dari sistem sosial dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sistem komunikasi Indonesia dengan sistem politik. Sistem komunikasi dan sistem politik adalah dua hal yang berjalan berdampingan serta terkait satu sama lain, di mana unsur-unsur yang menjadi subsistem yang ada dalam sistem komunikasi dan sistem politik ini saling berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, sistem komunikasi Indonesia dengan sistem budaya. Komunikasi dan budaya merupakan hal yang mutlak ada dalam masyarakat. Di mana ada masyarakat, di sana pula terdapat komunikasi, dan sebaliknya. Sehingga keduanya saling mempengaruhi. Sistem komunikasi Indonesia tidak akan lepas dari sistem budaya yang ada pada masyarakat. Begitu pula dengan sistem budaya di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh sistem komunikasi yang ada di masyarakat. Keduanya saling memberikan warna terhadap corak baik corak kebudayaan maupun corak komunikasi yang ada di masyarakat. Baik, itu mungkin pembahasan mengenai sistem komunikasi di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.